Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Heri Sugianto. Bapak mengajar di SD Negeri 2 Purwantoro. Kali ini Bapak akan mereview tentang PTS yang kalian kerjakan di minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke pembahasan PTS atau review tentang PPKN kelas 3, Pak Guru mengingatkan kepada kalian semuanya, yang pertama, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tak lupa selalu makan yang bergizi. Kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu soal PTS kelas 3 PPKN. Kita mulai dari pilihan ganda. Mulai dari nomor 1. Pasangan sila dan simbol Pancasila di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Perlu kalian ketahui, sila pertama itu dilambangkan oleh bintang. Sila kedua dilambangkan oleh rantai. Sila ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi cukup jelas untuk nomor 1 adalah jawaban yang C. Selamat untuk menjawab C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Ada simbol. Itu simbol Pancasila. Sila yang pertama, simbol bintang. Makna simbol di atas adalah titik-titik. A. Cahaya yang dipancarkan Tuhan untuk manusia. B. Hubungan sesama manusia yang saling membantu. C. Menghargai keanekaragaman sebagai anugerah Tuhan. D. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat dulu pembahasannya. Lambang bintang memiliki makna sebagai cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Lambang rantai memiliki makna hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Lambang pohon beringin menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Lambang kepala banteng mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lambang padi dan kapas memiliki makna persamaan, tidak ada kesenjangan antar satu dengan lainnya. Jadi cukup jelas jawabannya, yaitu adalah yang A. Cahaya yang dipancarkan Tuhan untuk manusia. Lanjut ke nomor 3. Bunyi sila Pancasila yang dilambangkan dengan rantai adalah titik-titik. Tadi di depan sudah dijelaskan. Kata kunci adalah rantai. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dulu pembahasannya. Bintang melambangkan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas jawaban untuk nomor 3 adalah yang B. Selamat yang menjawab B. Kita lanjut soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan cara mensyukuri karunia Tuhan yang berupa keanekaragaman makhluk hidup adalah titik-titik. Ingat, keanekaragaman makhluk hidup. A. Membakar hutan untuk lahan pertanian. B. Mengambil tumbuhan langka untuk dikoleksi. C. Tidak berburu liar untuk melindungi hewan langka. D. Berburu untuk mencari sumber makanan yang baru. Ingat ya, makhluk hidup. Jadi jawaban cukup jelas, tidak berburu liar untuk melindungi hewan langka. Jawaban yang tepat adalah C. Selamat ya anak-anakku. Lanjut soal ke nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1 disiram. Nomor 2 diberi pupuk. Nomor 3 memetik bunga sesuka hati. Nomor 4 memetik buah yang sudah masak. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan kelompok cara berterima kasih pada tumbuhan adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Jika kita perhatikan, baik jawabannya cukup jelas. Berdasarkan tabel itu, yaitu yang pertama disiram, kedua diberi pupuk, dan nomor 4 memetik buah yang sudah masak. Jawaban adalah yang B. Lanjut soal nomor 6. Mengatur rumah tangga merupakan peran seorang titik-titik. A. Anak. B. Ayah. C. Ibu. D. Saudara. Kita lihat peran mengatur rumah tangga. Kita lihat dulu penjelasannya. Ayah sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Ibu sebagai seorang manajer yang harus mengatur semua urusan rumah tangga. Anak menghormati kedua orang tua serta membantu pekerjaan orang tua. Untuk nomor 6 cukup jelas jawaban yang berperan mengatur rumah tangga adalah seorang ibu. Jawaban yang C. Nah, inilah seorang ibu itu berat sekali. Lanjut soal nomor 7. Kewajiban seorang ayah dalam keluarga adalah titik-titik. Kalau tadi ibu perannya apa, sekarang adalah kewajiban ayah.
A. Mengurus anak. B. Mencari nafkah. C. Membersihkan rumah. D. Menyiapkan makanan. Kita lihat lagi penjelasannya. Ayah sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Ibu mengatur semua urusan rumah tangga, yang mengurus anak, menyiapkan makanan, dan sebagainya. Sedangkan anak menghormati kedua orang tua dan membantu pekerjaan orang tua. Jadi jawabannya yaitu adalah yang B. Lanjut soal yang nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Ada anggota keluarga dan sifat. Nomor 1, ayah mempunyai sifat bijaksana. 2, ibu mempunyai sifat pemarah. 3, Penny mempunyai sifat pemalu. 4, Dayu mempunyai sifat penyayang. Ayah dan Dayu memiliki sifat titik-titik. Kita lihat ya. Kamu ketahui nanti adalah yang pertanyaannya ada hanya ayah dan Dayu. A. Pemarah dan pemalu. B. Bijaksana dan pemarah. C. Pemalu dan penyayang. D. Bijaksana dan penyayang. Nomor 8 saya kira cukup jelas, yaitu ayah itu mempunyai sifat bijaksana, sedangkan Dayu mempunyai sifat penyayang. Jawaban nomor 8 yang tepat D. Lanjut soal nomor 9. Di bawah ini adalah perilaku terpuji yang harus kita contoh. Antara lain titik-titik. Nah, perlu kita ingat yang terpuji, perilaku yang terpuji. Jadi kata kuncinya yang itu. A. Rajin belajar dan pemarah. B. Selalu membantu dan egois. C. Suka menolong dan keras kepala. D. Rajin beribadah dan belajar. Untuk A, rajin belajar itu bagus, terpuji. Tapi pemarah tidak terpuji. Yang B, selalu membantu itu juga perilaku terpuji. Egois itu bukan, karena egois itu menang sendiri. Yang C, suka menolong itu juga perbuatan terpuji. Tetapi keras kepala itu bukan terpuji. Jadi cukup jelas jawaban yang untuk nomor 9, rajin beribadah dan belajar. Jawaban adalah D. Lanjut soal nomor 10. Udin adalah anak yang ramah. Ia memiliki banyak teman yang berbeda-beda perilaku dan kegemarannya. Sikap Udin sebaiknya titik-titik. A. Menjauhi. B. Mengejek. C. Menghargai. D. Acuh tak acuh. Nah, kita lihat perbedaan. Walaupun kita berbeda-beda, beda kesukaan, kita harus apa? Nah, menghargai. Jawaban nomor 10 C. Lanjut soal nomor 11. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, budaya, dan adat istiadat yang membuat kita menjadi titik-titik. A. Bangga. B. Marah. C. Malu. D. Sedih. Cukup jelas untuk soal nomor 11, yaitu adalah
membuat kita menjadi bangga. Nomor 11, jawaban yang paling tepat A. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Kerjasama melaksanakan tugas piket. 2. Diskusi mengerjakan tugas kelompok. 3. Kerjasama mengerjakan ulangan. 4. Diskusi mengerjakan tugas pribadi. Kerjasama yang boleh dilaksanakan adalah titik-titik. A. 1 dan 2. B. Nomor 2 dan 3. C. Nomor 3 dan 4. D. Nomor 1 dan 4. Untuk nomor 12, saya kira cukup jelas. Kerjasama yang boleh dilakukan adalah kerjasama melaksanakan tugas piket dan diskusi mengerjakan tugas kelompok. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, anak-anak sedang melakukan titik-titik. A. Kerjasama melakukan reboisasi. B. Kerjasama lomba kebersihan sekolah. C. Kerjasama membersihkan ruangan kelas. D. Kerjasama membersihkan halaman sekolah. Ini sebenarnya gambar kerjasama, tetapi kerjasama yang paling benar adalah itu kerjasama membersihkan halaman sekolah. Nomor 13, jawaban adalah D. Lanjut nomor 14. Untuk memperoleh kemenangan dalam suatu permainan kelompok, perlu dilakukan titik-titik antar anggota. Kita lihat dulu kata kuncinya, permainan kelompok. A. Keegoisan. B. Kerjasama. C. Keras kepala. D. Kemandirian. Untuk nomor 14, Pak Guru, saya kira cukup jelas nggih. Jawaban adalah kerjasama. Nomor 14 jawaban B. Lanjut soal nomor 15. Bu Ana memberi tugas kelompok agar tugas tersebut selesai tepat waktu. Yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Membagi tugas sesuai kemampuan. B. Mencontek pekerjaan kelompok lain. C. Dikerjakan oleh anak yang paling pandai. D. Dikerjakan oleh ketua dan wakil kelompok. Jawaban untuk nomor 15 juga cukup jelas, yaitu adalah membagi tugas sesuai kemampuan. Jawaban nomor 15 yang A. Kita masuk ke soal isian yang room 2. Nomor 16. Bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Kita bersyukur diberikan Tuhan adalah, nah ini dia, menjaga kesehatan. Lanjut lagi soal nomor 17. Pada hari Senin yang lalu, Lani telah menghilangkan pensil Siti. Lani kemudian meminta maaf dan menggantinya. Hubungan pertemanan
Lani dan Siti menjadi titik-titik. Kira-kira apakah mereka malah menjadi berantem, atau malah semakin erat persaudaraannya, atau pertemanannya semakin baik? Kita lihat dulu jawabannya. Nah, jawaban untuk nomor 17, Siti dan Lani menjadi baik, semakin erat, atau menjadi rukun. Lanjut lagi soal ke nomor 18. Ketika melihat ibu sibuk memasak di dapur dan adik menangis, sikap kita sebaiknya titik-titik. Apakah hanya melihat? Apakah hanya menonton dan mengejek adiknya yang sedang menangis? Tentu bukan. Jawaban yang paling benar adalah, nah, selamat ya yang menjawab. Jadi segera membantu. Kita lihat lagi lanjut soal nomor 19. Edo suka berolahraga sepak bola. Sedangkan Udin suka berolahraga tenis meja. Meskipun kesukaan mereka berbeda, sebaiknya mereka titik-titik. Nah, sebaiknya apa? Apakah mereka rukun, berantem, atau menghargai? Nah, jawaban yang untuk nomor 19, saling menghormati atau menghargai, walaupun kesukaan kita berbeda-beda. Lanjut soal nomor 20. Pembagian tugas di rumah dilakukan berdasarkan titik-titik. Apakah berdasarkan umur, apakah berdasarkan jenis kelamin, atau bagaimana? Nah, kita lihat dulu jawabannya. Pembagian tugas di rumah dilakukan berdasarkan kemampuan. Lanjut soal nomor 21. Setiap hari Lani membantu ibunya menyiram tanaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa Lani telah melaksanakan titik-titik di rumah. Ingat ya, untuk nomor 21 ini tentang kewajiban dan hak. Jika kita melaksanakan kewajiban, tentu kita akan mendapatkan hak. Lani membantu ibunya. Jawabannya adalah kewajiban Lani di rumah. Lanjut lagi nomor 22. Semboyan bangsa Indonesia adalah titik-titik. Nah, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa disebut Bhinneka Tunggal Ika? Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai suku, adat, senjata, dan sebagainya. Makanya semboyan Indonesia disebut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda. Jawabannya Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjut ke soal nomor 23. Kita harus saling menghargai perbedaan agar tercipta titik-titik. Tercipta apa? Apakah mungkin cerita permusuhan, atau kedamaian, atau kerukunan? Kita lihat dulu. Nah, kita harus saling menghargai, yaitu biar tercipta kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. 24.
Pekerjaan berat akan terasa ringan jika dikerjakan secara titik-titik. Apakah dikerjakan sendiri, apakah dikerjakan secara bersama-sama, tentu jelas pekerjaan berat itu terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama dan gotong royong. Lanjut soal nomor 25. Salah satu sikap bersatu dalam keberagaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama. Saling menghormati kemampuan masing-masing. Itu tadi jawaban nomor 25. Kita lanjut soal uraian. Masuk nomor 26. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Berdasarkan gambar di atas, sebutkan nama, agama, dan tempat ibadahnya. Jelas nggih, untuk A itu agama Islam, tempat ibadahnya masjid. Yang B agama Hindu, tempat ibadahnya pura. Yang C agama Kristen atau Katolik, tempat ibadahnya gereja. Yang D agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Lanjut soal nomor 27. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila pertama. Ingat nggih, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdoa sebelum dan sesudah kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, hidup rukun antar umat beragama, serta melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan. Walaupun hanya juru menyebutkan 3, Pak Guru menyebutkan 5. Lanjut soal nomor 28. Sebutkan 3 sifat baik yang dimiliki temanmu. Sifat baik itu jelas suka menolong, jujur, taat pada peraturan, dan dermawan. Kita lanjut soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, profesi apakah yang dijalani? Ingat ya, profesi itu bermacam-macam. Ada yang nelayan, ada supir, ada pilot, ada masinis, ada nahkoda, ada guru, ada dosen, ada polisi, ada TNI, dan lain sebagainya. Untuk gambar ini sesuai profesi yang dijalani adalah sebagai petani. Lanjut nomor terakhir, nomor 30. Sebutkan 3 manfaat bekerja sama. Jawaban adalah apakah menjadi berat? Tidak. 3 manfaat kerjasama. Pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Terus mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai dan memupuk rasa persatuan. Demikian pembahasan soal PTS untuk kelas 3. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian, untuk anak-anakku yang dimanapun berada. Sebelum Pak Heri akhiri, tidak lupa Pak Heri juga menitip pesan selalu jaga kesehatan dan tak lupa juga mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir,
kita bisa kembali sekolah seperti sedia dulu kala. Untuk bila ada salah kata, Pak Guru meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.